Kemudian yang berikutnya ini yang terkait dengan leasing ya, sewa guna usaha. Nah, sewa guna usaha itu juga merupakan salah satu bentuk pendanaan. Nah, ini juga perlu dibahas. Kenapa? Karena untuk sewa guna usaha itu kan ada dua, ya. Sewa guna usaha operasi dan sewa guna usaha modal. Ada beberapa karakteristik dari sewa guna usaha operasi itu tidak bisa dibedakan ya, mirip ya dengan sewa guna usaha modal. Ini punya dampak nanti di laporan keuangan. Kemudian yang terkait dengan pengungkapan ya, kewajiban kontingensi ya. Dan menilai seberapa besar risikonya. Kemudian di sini ada mengidentifikasi ya pendanaan-pendanaan di luar neraca dan konsekuensinya bagi analisa risiko. Kemudian modal saham, analisanya, dan interpretasinya. Ya. Kemudian laba ditahan. Nah, yang terakhir mengenai post retirement disclosure ya, ini adalah pensiun ya, dana pensiun. Nah, ini dana pensiun ini tidak saya bicarakan karena ini ya merupakan materi tersendiri ya, ini pendanaan materi sendiri. Oke ya, yang pertama kita akan membahas mengenai kewajiban. Ini ya, mana nanti bisa nanti dibaca sendiri. Nah, ini kasus di Enron ini ya. Enron itu semuanya pasti tahu ya, skandal Enron ya, skandal mengenai laporan keuangan. Ini bisa menyembunyikan utangnya ya. Utangnya dalam jumlah besar ya. Oke. Sedikit ini saya ambilkan di oke. Oke ya, ini nanti sebelum masuk ke yang pendanaan jangka panjang ya. Ini mengenai klasifikasinya ya, ada utang lancar dan utang jangka panjang ya. Saya yakin Anda semuanya sudah familiar ya, utang jangka panjang, utang lancar ya. Kemudian ada kewajiban operasi dan kewajiban keuangan ya. Nah, ini fitur yang penting ya dalam menganalisa kewajiban ini ya. Ya. Ini adalah yang pertama ya yang terkait dengan persyaratannya ya. Persyaratan utangnya ya. Jatuh temponya kapan, tingkat bunganya berapa, pola pembayarannya, dan berapa jumlahnya. Nah, itu perlu ya. Kalau misalkan jatuh temponya sudah pada periode berjalan ya, berarti ini ada konsekuensi menyediakan jumlah uang kas yang besar ya di periode tersebut. Berarti ada konsekuensi pengeluaran. Ya. Kemudian ada tidak mengenai batasan-batasan penggunaan sumber daya dan batasan terkait pelaksanaan aktivitas bisnis. Ya, kadang-kadang utang itu juga mensyaratkan batasan penggunaan sumber daya
supaya utangnya bisa nantinya bisa dilunasi ya, gitu. Kemudian fleksibilitas, masih fleksibel atau enggak ini untuk mencari pendanaan lebih lanjut, masih memungkinkan. Kalau sudah tidak memungkinkan ya berarti risikonya lebih besar ya. Jadi kalau misalkan nanti ada utang yang jatuh tempo ya jumlahnya besar, tidak tersedia dana ya berarti utangnya nanti bisa gagal dibayar ya. Ada nggak ketentuan kewajiban ya untuk modal kerja ya, kewajiban mengenai rasio hutang terhadap modal. Kalau misalkan ada ini ya juga ya menunjukkan bahwa eh, risikonya itu ya artinya sudah apa namanya tidak fleksibel ya ini perusahaan ini. Ada jadi kalau misalkan sudah ada ketentuan perbandingan hutang dan modal, nah kalau ada ketentuan hutang dan modalnya sudah uh, uh, melampaui batas limit, ya kalau diberi pinjaman lagi ya tentunya bisa berisiko. Ada fitur-fitur ya, ciri-ciri konversi yang bersifat dilutif dari kewajiban tersebut. Ya. Biasanya obligasi ya, obligasi itu punya hak konversi ke dalam bentuk saham biasa. Bagi pemberi pinjaman, ya kalau ada ciri-ciri seperti itu ya lebih ringan itu. Bagi pemberi pinjaman, risikonya lebih rendah. Tapi bagi investor yang menanamkan saham, nah ini tentunya tidak menguntungkan ya, karena nanti bisa mendilusi ya, mendilusi laba per lembar saham. Bagian laba per lembar sahamnya jadi berkurang. Larangan pembagian dividen, larangan pengeluaran seperti ada pembagian dividen. Nah, kalau ada larangan ini ya, ini biasanya lebih terjamin ya utangnya. Gitu. Oke, saya masuk dulu ke